Oke guys, nah pada pagi ini gue ingin melakukan sunmori nih cuy. Kebetulan ini untuk motor gue lagi dipompa dulu ya, pakai pompa portable yang kemarin gue review nih cuy. Kebetulan ini motornya udah kurang lebih udah seminggu nggak gue pakai ya cuy. Terakhir tuh kemarin malam minggu gue pakai kopdar cuy. Di sini gue lagi persiapin dulu motornya, gue pompa dulu soalnya ini bannya tuh bocor halus guys. Oke guys, selamat pagi kalian semua. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel gue Yusuf Adi. Nah, pada kesempatan pagi kali ini gue mau jalan-jalan sunmori nih cuy. Kebetulan gue baru pasang kamera kedua gue ya di area depan. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kamera action cam pertama gue waktu itu. Ini Brica B Pro 5 ya. Ini kebetulan baru banget gua pasang, ini baru gua coba. Ini kurang tahu ya, tadi gua sih udah pencet tombol rekam ya, mudah-mudahannya sih kerekam ya. Cuman sayangnya nih baterainya cepet banget habis gitu cuy. Gua tadi baru cas ya, semalam baru cas full, tapi tadi pas gua liat udah tinggal setengah aja gitu. Udah gitu gua nggak bawa power bank sama casan lagi. Jadi di sini gue mau coba suasana baru ya. Jadi ada view yang berbeda gitu. Jadi ada yang madep ke gua dan ada juga yang madep ke depan gitu cuy. Kebetulan udaranya seger banget ya di sini di Cibubur. Di sini gue mau sunmori sama bareng anak-anak yang lain ya cuy. Kebetulan katanya sih tikupnya di Shell Margonda ya. Gua lihat jaraknya di peta cuma 7 kilo. Nanti itu lanjut gua mau ke Senayan City cuy. Wow, ciwi-ciwi cuy. Ini mau tikum di Shell Margonda, jadi belok kiri dulu cuy. Oh ya cuy, ini kebetulan gua pakai seperti biasa ya, di helm gua pakai Osmo Action 4 ditambah DJI Mic gitu cuy. Jadi untuk settingan DJI Mic ini gua setting dengan fitur aktif noise cancelling ya. Ditandai dengan lampu kedap-kedip warna kuning kalau nggak salah cuy. Ke kiri. Ternyata ke kiri. Untung gua berhenti di sini cuy. Nggak bablas. Suasananya seger banget cuy. Jalan pagi-pagi gini enak banget ya. Jalan minggu pagi. Di sini gua pakai helm yang kacanya hitam ya, jadi kelihatan kayak mendung banget cuy. Ada acara apa ya cuy? Oh, ini Car Free Day kayaknya. Oh, jangan nggak bisa lewat ya. Kita putar balik dulu. Mudah-mudahan aja jalannya tetap bisa ya.
500 meter belok kiri. Wah, nggak bisa, Cok. Mau belok gimana? Nggak bisa belok, anjir, petanya nggak update. Dan akses ke sel Margondanya pada ditutup semua, cuy. Jadi gua nggak jadi nih, jadi langsung ke Senayan City aja ya. Berarti bener kata teman gua ada Car Free Day gitu ya. Ramai juga ya Car Free Day di sini ya. Di Margonda Depok nih, cuy. Jalanan pada ditutup. Sampai parkiran motor tuh ke sini-sini, cuy. Jadi kita langsung gas aja ke Senayan City ya, cuy. Untuknya gue bangun lebih pagi tadi ya. Semalam gue tuh tidur tuh jam 3 pas setengah 4 gitu, cuy. Wow, gue ngeri jatuh aja nih si Bipro 5 nya. Soalnya tuh dia untuk yang nempel ke windshield-nya itu ngerekatnya tuh nggak semuanya gitu, cuy. Karena windshield-nya tuh cembung ya. Jadi tuh dia 3M-nya itu dia nggak nempel semua gitu. Kalau dia dari samping itu tengahnya tuh dia nggak nempel, rada ngangkat gitu, cuy. Mudah-mudahan aja aman lah ya. Untungnya dia juga si Brika Bipro ini enteng banget, cuy. Jadi beda jauh sama si Osmo Action 4 ya. Semalam gue sempat pas mau gua cas tuh gue sempat nyari-nyari baterainya gitu, cuy. Gua kira tuh karena saking entengnya ya, gua kira tuh dia baterainya tuh gua taruh di mana lupa gitu ya, karena udah lama banget nggak gua pakai si Brika ini ya, si Bipro 5 ini. Ternyata pas gua lihat dalam kameranya tuh baterainya udah ada, cuy. Saking entengnya gitu ya, gua ngiranya tuh baterainya nggak kepasang gitu. Kita jalan rada santai aja ya, cuy ya, sambil nikmati udara pagi ini. Kebetulan masih jam setengah 8 lewat. Jadi kita nikmati suasana aja ya, cuy. Mumpung cuacanya juga lumayan cerah ya. Suasananya masih enak banget jalanannya ya. Pohonnya tuh masih pada lebat gitu, cuy. Jujur gue baru pertama kali nih lewat sini ya. Tuh, pohonnya tuh kanan kiri tuh masih kayak berasa suasana puncak gitu, cuy. Wah, adem banget ya. Jalanannya asri sekali. Di sini gua masih hafalin jalan ya, cuy. Soalnya pertama kali lewat sini nih, gua masih ngandelin pakai Google Maps. Oh ya, cuy, sambil nikmati perjalanan ini, gua mending sedikit cerita ya, cuy ya. Kebetulan channel YouTube gue ini baru monetisasi. Kurang lebih kayaknya berapa hari yang lalu gitu ya, gua lupa ya, cuy. Itu gue monet di jalur 500 subscriber dan 3000 jam tayang gitu, cuy. Karena kan untuk peraturan YouTube yang sekarang tuh dia bisa monet di jalur seperti itu gitu ya, 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Kebetulan channel gua udah mencapai 800 subscriber dan 3000 jam tayang gitu, cuy. Jadi kemarin tuh langsung gua ajuin aja gitu ya. Jadi daripada nunggu lama, karena waktunya tuh untuk monet ini gua lumayan lama, cuy. Udah jalan 9 bulan gitu ya. Jadi daripada takutnya nanti ituan gua hangus, jam tayang gua hangus, sayang gitu ya. Jadi makanya gua langsung ajuin monetisasi aja gitu, cuy.
untuk ngejar ke 4.000 jam tayangnya nanti otomatis ya katanya. Jadi kalau udah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, otomatis dia jadi nggak perlu daftar monet lagi gitu cuy. Di sini gua mau sedikit cerita pengalaman gua ya, bagaimana keluh kesahnya menuju monetisasi kemarin gitu cuy. Jadi tuh gua awalnya mulai YouTube itu awal-awal kali ya. Pertama kali gua upload video ke YouTube itu kalau nggak salah tahun 2019 apa 2020 gitu cuy. Di situ ada gua upload iseng-iseng aja gitu ya, motor CB150 gua. Di situ gua nggak ngomong sama sekali, jadi cuman kayak cuplikan aja gitu cuy. Di situ gua sebenarnya udah ngerancanain konsep apa yang mau gua bikin konten gitu ya, tapi itu di situ gua masih kurang niat gitu cuy. Jadi gua habis itu setelah upload gua udah nggak upload video lagi gitu ya. Jadi untuk view-nya kayaknya sih gua lihat stuck hanya di sekitar 200 atau 400 gitu ya. Lanjut, gua baru mulai fokus upload lagi itu gua di tahun kemarin cuy, tahun 2024 kalau nggak salah bulan Mei ya, April apa Mei gitu. Gua baru mulai upload lagi video, gua baru mulai bikin video, gua niatin, gua sampai beli gimbal Brica gitu ya, sampai beli mic juga, mic wireless. Waktu itu gua masih mengandalkan kamera handphone jadul gua aja ya cuy, iPhone 11. Dan menurut gua iPhone 11 itu masih sangat worth it cuy untuk membuat konten ya. Dia untuk videonya itu masih stabil banget dan masih jernih banget pokoknya cuy. Walaupun untuk merekamnya itu hanya di Full HD ya. Nah, lanjut ceritanya, gua di saat itu gua sambil sibuk kerja juga ya. Jadi gua upload itu juga nggak rutin gitu cuy. Jadi gua upload tuh hanya 2 minggu sekali gitu ya. Jadi sekitar sebulan 2 kali upload gitu. Gua baru bisa upload video gitu ya. Tapi itu gua lakuin ini cuy secara konsisten ya. Berapa bulan ke depan, 3 bulan lebih gitu ya. Jadi setiap 2 minggu sekali gua upload, 2 minggu sekali upload. Nah di situ mulai lumayan terlihat perkembangan gitu cuy. Jadi video gua tuh pertama kali mulai rajin upload tuh yang modif NMAX tipis-tipis ya. Di situ awalnya view-nya lumayan cepat sampai ke sekitar 600-700 gitu cuy. Cuman sampai sekarang sih dia udah stop di situ ya. Nah, di situ awal gua upload video si NMAX itu ada views lumayan segitu, gua tuh udah lumayan merasa senang gitu ya cuy. Soalnya gua merasa, wih video gua yang gua buat lumayan susah payah akhirnya ditonton gitu ya. Belok kanan. Nah lanjut cerita ya. Setelah video NMAX itu gue upload gitu ya, gue lihat tuh dalam beberapa hari tuh jam tayangnya tuh lumayan gitu cuy. Walaupun gak banyak-banyak banget gitu ya, tapi tuh gue udah ngerasa senang gitu bahwa gue ngerasa video gue ditonton gitu cuy ya. Nah setelah itu gue upload lagi secara konsisten gitu ya, secara konsisten 2 minggu sekali gitu gue upload ya. Nah hasil itu videonya tuh lumayan naik dikit-dikit perlahan gitu cuy. Jadi mungkin YouTube udah ngebaca algoritmanya gitu ya. Jadi intinya tuh kalian jika ingin mau mulai YouTube ya, yang pertama itu pastikan niat ya cuy ya. Yang pertama itu juga pastikan kalian mempunyai hobi gitu, hobi yang kalian sukai gitu. Jadi dalam membuat konten kalian tuh tuangkan hobi kalian gitu, apa yang kalian sukai. Jadi nanti saat membuat video atau konten gitu, jadi itu tuh kalian bisa lakukan dengan senang hati dan mengalir gitu cuy. Jadi emang sesuai dengan kesukaan kalian gitu ya. Lanjut setelah itu niat cuy.
niat gitu ya. Kalau untuk peralatan sih sebenarnya nggak harus langsung punya peralatan yang mumpuni gitu ya. Sebenarnya kalau untuk kayak motovlog gitu ya, atau buat konten kreator tuh pakai pakai kamera handphone aja tuh udah mumpuni banget ya. Palingnya kalau misalkan kalian mau beli mic ya, mic wireless juga lumayan murah, harganya sekarang udah terjangkau ya, sekitar 200-300 aja udah dapat ya cuy. Waktu itu gua pertama kali beli mic wireless itu pakai Takara Intro X3 ya, karena gua lihat review-review di YouTube harganya sekitar 500.000, itu tuh katanya suaranya udah lumayan bagus ya. Jadi gua waktu itu beli itu dan beli gimbal Brica BSDD Pro gitu cuy. Jadi dalam kemarin gua ngebuat konten gitu ya, gua tuh nggak, rasanya susah gitu cuy kalau mau ngebuat setiap hari sekali upload gitu ya. Jangan kan setiap hari gitu, seminggu aja tuh gua susah gitu cuy, karena kesibukan gua kerja ya, jadi rasanya tuh udah capek aja gitu badan cuy. Maka dari itu gue setiap kayak ada waktu gitu ya, gue pasti sempat bikin konten gitu cuy. Bahkan gue sempat bikin tabungan konten gitu ya. Jadi gue bikin video itu, buat upload ke beberapa minggu ke depan gitu ya. Kadang ya kalau misalkan gue lagi banyak waktu gitu cuy. Yang penting tuh intinya tuh kita membuat konten itu, upload video itu, yang pertama itu konsisten ya cuy, konsisten. Dan yang kedua itu isi konten gitu cuy. Jadi nggak sembarang upload video aja gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menarik penonton gitu cuy dari konten-konten kita gitu, ataupun itu edukasi ataupun konten yang lain gitu ya. Yang penting tuh konten kita seenggaknya berbobot gitu lah ya cuy. Jadi nggak sekedar upload konten-konten gak jelas gitu cuy. Dan juga untuk sudut pengambilan video gitu ya, untuk pengambilan video dan gambar atau gambar gitu ya, dan juga suara cuy. Nah untuk di samping untuk pengambilan gambar yang enak dilihat angle-nya gitu ya, kalian juga harus perhatikan ini cuy, masalah audio ya. Jadi misalkan kalian mengambil gambar bagus, jika audionya itu kurang gitu ya, itu akan sia-sia dan percuma gitu cuy. Jadi dari dua poin itu tuh lumayan penting ya, antara pengambilan gambar dan audio gitu. Itu merupakan aspek yang lumayan penting. Coba kalian pikir aja cuy, misalkan gini, kalian nonton gitu ya, gambarnya bagus tapi suaranya tuh gak jelas gitu cuy, jadi sia-sia gitu ya. Jadi percuma gitu, udah ngambil gambar yang bagus-bagus, video gitu ya, jadi suaranya itu tuh nggak jelas gitu, jadi percuma untuk penonton kalian nonton nanti. Di sini Bipro gua nggak tahu nih dia masih ngerekam apa enggak ya, cuman soalnya payah banget ini dia kayaknya nggak nyampe sejam tuh dia udah habis gitu cuy. Jadi kemungkinan kayaknya harus dicolok terus ya, dicolok kabel charger gitu. Ini jalur pertama kali gue lewat sini ya, ke arah Sensi. Jadi gue masih dengerin GPS aja nih cuy. Jadi itu gue dalam menuju monetisasi itu lumayan susah payah juga ya cuy. Jadi gue upload cuman bisa sebulan 2 kali gitu ya. Itu juga gue sempetin waktu buat ngedit gitu ya. Itu hal yang paling malas itu ini cuy. Setelah ngebuat video itu, hal yang paling malas itu ngeditnya gitu cuy. Ngeditnya itu benar-benar lumayan nguras otak gitu ya. Jadi misalkan dari video lumayan panjang durasinya, misal 1 jam gitu ya, kalian tuh harus mempersingkat video itu, mengambil inti-inti yang pentingnya aja gitu cuy. Kurang lebih sekitar jadi 20 menit bahkan 30 menit gitu ya. Makanya untuk video-video gua itu tuh durasinya lumayan lama-lama gitu cuy. Jadi kalau nggak salah video gua paling dikit tuh durasinya sekitar 10 menit ya. Bahkan yang paling lama tuh ada yang 40 menit gitu cuy.
masih pagi, masih jam 8 ya. Oke guys, kita lanjut. Nah kebetulan untuk channel YouTube gua tuh gua berfokus di video long ya, video panjang ya cuy. Jadi gua nggak main di short. Jadi itu gua harus memenuhi syarat minimal 3000 jam tayang cuy, 500 subscriber gitu ya. Jadi dari gua setiap beberapa kali upload video gitu ya, sampai sekarang ini video gua tuh yang meledak ya, yang meledak banget itu video review CB150R itu cuy. Dan yang kedua yang sampai sekarang ini masih naik terus ya, itu tuh yang ngerakit baterai lithium Levo 4 gitu cuy. Itu view-nya udah hampir 8.000 ya. Sebenarnya tuh untuk pertama kali gitu ya, itu tuh awal video gue yang melonjak itu tuh yang review kamera action cam Brica nih cuy. Awal-awal tuh gue lumayan seneng banget ya, dia naik sampai ke 1000 gitu ya. Bayangin aja cuy, pertama kali buat video gitu ya, itu tuh penontonnya banyak gitu. Jadi tuh gue ngebuat semakin bersemangat gitu untuk membuat konten selanjutnya gitu cuy. Walaupun gue reviewnya masih ala kadarnya gitu ya, di kamar gitu. Yang penting seenggaknya video gue yang penting tuh masih berisi konten gitu cuy, yang masih bisa menginspirasi kalian semua gitu ya. Jadi intinya kalian jika ingin memulai menjadi konten kreator gitu ya, pastikan awali itu dengan kesukaan kalian atau hobi gitu ya. Yang penting itu untuk pertama kali ya, kalian usahakan sebisa mungkin konsisten dalam mengupload video gitu ya cuy. Misalkan kalian nggak bisa setiap hari itu nggak apa-apa gitu cuy. Nah di situ nanti algoritma YouTube akan mulai ngebaca gitu cuy. Dan nantinya video kalian itu akan perlahan view-nya itu akan semakin bertambah gitu ya. Wih, moge anjay. Belakangan ini semakin banyak video yang gua upload gitu ya. Jadi tuh dia otomatis subscriber dan penonton itu otomatis berdatangan sendiri gitu cuy. Dengan semakin banyaknya video yang kalian upload dan kualitas video yang kalian upload gitu ya, otomatis tuh nggak perlu aktivitas sub and sub seperti itu. Otomatis subscriber kalian itu akan naik dengan sendirinya gitu ya cuy, semakin banyaknya video yang kalian upload gitu. Dan yang terpenting juga, pastikan untuk dari video kalian jika ada yang komen, pastikan kalian balas gitu ya cuy. Pastikan kalian balas komen-komen dari penonton video kalian gitu, agar YouTube semakin merekomendasikan video kalian gitu cuy. Jadi usahakan dari video kalian yang diupload gitu ya, jika ada penonton kalian nonton dan komen gitu ya, usahakan itu kalian balas gitu cuy, jangan didiemin aja gitu ya. Nanti lama-kelamaan untuk video kalian itu akan di algoritmanya itu akan naik dengan sendirinya gitu cuy. Jadi YouTube itu ngebaca video kalian itu menarik gitu cuy, banyak interaksi dari penonton kalian gitu. Jadi tuh intinya seperti itu ya. Dan juga hal yang terpenting juga itu dalam membuat thumbnail cuy. Thumbnail ya, jadi sampul dalam video kalian gitu. Jadi itu sampul yang mencakup isi seluruh video kalian gitu cuy. Itu tuh, jadi kalian usahakan pinter-pinter ngebuat thumbnail gitu ya, yang semenarik mungkin, agar pertama kali kalian lihat judul film, judul video kalian itu bisa menarik dan ingin menonton gitu cuy. Usahakan seperti itu ya. Jadi di samping video yang isinya yang bagus, jadi sebisa mungkin kalian membuat thumbnail yang menarik penonton gitu cuy. Dan juga kalian pinter-pinter membuat judulnya ya. Judulnya itu bisa kalian bikin dari kata kunci yang sering banyak orang pakai gitu. Biasanya sih gue seperti itu ya cuy. Dan juga jangan lupa kalian lengkapi video kalian itu dengan deskripsi video tersebut gitu ya. Dan juga dilengkapi dengan hashtag yang berhubungan dan berkaitan dengan video kalian gitu cuy. Nah dari tips itu otomatis besar kemungkinan video kalian itu akan
banyak penonton gitu ya, dari pengalaman yang gue alami sampai sekarang ini gitu. Bahkan untuk video-video gue untuk sekarang itu udah kurang lebih udah 31 video ya. Dan di situ kita tuh nggak bisa nyangka cuy, algoritma YouTube itu kita nggak bisa nyangka ya. Dari beberapa video itu tiba-tiba ada yang meledak dengan sendirinya gitu, tiba-tiba ada yang stuck gitu ya. Jadi tanpa sepengetahuan kita, dari video yang awalnya gitu nggak, viewsnya stuck di situ, tiba-tiba tuh dia naik dengan sendirinya gitu cuy. Jadi tuh emang cara kerja YouTube itu sebenarnya nggak bisa ditebak juga gitu ya. Nah, dari berjalannya waktu itu tuh setiap hari gue lihat jam tayang gue itu setiap harinya nambah gitu cuy. Minimal tuh paling sedikit itu per hari 5 jam tayang gitu ya. Paling besar gue lihat kalau nggak salah 20 gitu. Jadi sehari nambah 5 sampai 20 jam tayang gitu. Cuman yang paling sering sih antara 8 sampai 12 jam tayang gitu ya. Jadi itu lumayan cuy. Jadi seenggaknya dari konten-konten video kalian itu bisa membuat jadi tabungan jam tayang video kalian gitu untuk mencapai monetisasi nantinya gitu. Jadi gue juga monet itu nggak cepet ya, lumayan lama ya, sekitar 9 bulan baru monet ya cuy. Karena gue juga uploadnya itu nggak, makin lama tuh nggak konsisten gitu ya. Dan akhirnya setelah detik-detik menuju 3000 jam tayang gitu ya, itu tuh gue dapat pemberitahuan gitu ya di dashboard YouTube-nya bahwa gue udah mencapai 3000 jam tayang gitu. Cuman pas gue cek ke total jam tayangnya itu ya, yang ada baris birunya itu tuh masih kurang dikit lagi gitu cuy. Jadi gue nunggu sekitar sehari 2 hari lagi ya, baru gue bisa daftar monetisasi gitu cuy. Ini kayaknya udah dikit lagi sampai sensi ya. Nah, ini udah banyak fotografer cuy. Ini kayaknya sih udah mulai deket sensi ya. Nah, jadi setelah ada pemberitahuan gue sudah mencapai 3000 jam tayang gitu ya, setelah nunggu beberapa hari, dan di channel di YouTube studionya itu udah ada tulisan daftarkan gitu cuy. Jadi gue langsung klik daftarkan, ajukan monet gitu ya. Di situ nantinya ada 3 tahap ke channel gue udah disetujui gitu ya. Yang kedua itu ngebuat link AdSense gitu cuy, ngebuat AdSense gitu ya. Nah, terakhir yang ketiga itu baru menunggu hasil peninjauan gitu cuy. Jadi channel YouTube gua bakal ditinjau sama pihak YouTube gitu ya, apakah dalam konten gua ini ada yang melanggar peraturan ataupun melanggar hak cipta gitu cuy. Jadi usahakan kalian sebelum monetisasi itu ya, kalian cek dulu video-video kalian gitu cuy. Jadi apabila dari video kalian itu ada yang bertulis ada hak cipta, itu usahakan kalian edit dulu videonya di YouTube Studio ya. Jadi nggak ada konten yang mengandung hak cipta gitu cuy. Jadi sebelum mengajukan monet itu ya, agar proses monetnya itu berhasil gitu cuy. Kita sudah sampai sensi. Ada Erwan aja, kapan ya gue bisa punya motor itu ya. Kita sholawatin aja lah cuy. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mantap banget si Erwan. Kayaknya nanti videonya kita lanjut aja ya tentang YouTube ini setelah nanti cabut dari sini cuy. Wih, seru, udah banyak anak motor. Kita lihat apakah udah ada anak-anak ninja gitu ya. Udah barisan udah banyak nih cuy. Sebelah mana ya? Wih, ini udah ada nih. Oh iya. Gas, kita taruh sini aja cuy. Tuh udah ada si Sigit ya dari FOB. Akhirnya sampai juga cuy. Asik. Gua diapit sama CBR 2,5. Ini nggak tahu si Brika gue masih hidup apa enggak ya nih. Biasanya tuh udah mati suri ya.
Oke guys, gua jadi udah berada di Sensi Night City. Di sini gua ngopi dulu ya cuy, ngopi Starling cuy, jadi biar melek gitu ya. Di sini ada rombongan anak CBR 2,5 juga ya cuy. Kebetulan dia kayaknya lagi mau cabut rolling lagi ya. CBR tuh. Ya CBR. Kebetulan kita dapat teman baru nih cuy, ini dia warna biru tadi ya, dia sendirian katanya mau sekalian berangkat kerja gitu, jadi dia sempetin mampir ke Sensi dulu gitu ya. Itu orangnya. Ya apa gua udah nggak mau respon ngajak. Oke cuy. Oke cuy, kita abis ini lanjut ke Barito ya. Nah, Sekalian nyarap. pokoknya kena tilang di situ ya. Iya. Dikiranya motor bodong kali tuh. Oh, Kan polisi incernya kayak gitu. polisi kan ngiranya bodong ya. Iya, padahal dia Enggak. headway itu. Kita makan dulu guys. Taman kan ya?